Saudara sekalian, ada mubahalah kedua dari Gus Maulana Ishak Kudus, saudara sekalian, setelah beliau dulu bermubahalah di channelnya Gus Puat ya. Dan sekarang kembali lagi, bahkan sekarang lebih ngeri saudara sekalian mubahalah beliau. Dan beliau menuntut bahwasanya ketika saya benar, kata beliau, perjuangan Kiai Jumaluddin benar, maka Allah menurunkan eh, suatu bala atau musibah kepada para habib yang ceramahnya menipu dan menyelewengkan sejarah, saudara sekalian. Salah satunya nanti disebut Rizik Syihab, Bahar bin Smith, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Sepertinya ini sudah sampai titik puncaknya. Oke, monggo silakan. Ini harus mubahalah ya, karena Ini sudah waktunya ini. sepertinya Gus Fakih itu ya memang meminta saya untuk bermubahalah, maka ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa demi rakyat Indonesia. Monggo Panglima Micil. Nah, ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran, 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah, monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah ini bahkan akan terkena akibatnya. Ingat. Oke. Seperti itu. Nah, ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran betulan. Oke. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi muhibbin. Oke. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai duriat Nabi. Monggo Mas. Silakan. Panglima Micil ini Panglima Laskar Sabilillah dari Banyumas Raya. Monggo silakan. Silakan. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fi sabilillah, wa ala millati rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu ala Allah, masya Allah, kana wa malam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli ya. Dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat. Seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishak Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudhu', tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya, wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi, Habib Rizik bin Syihab Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husain Ba'agil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu, hakimilah mereka dengan penghakimanmu.
Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin. 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 Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum Ketua Robitul Alawiyah juga. Ya semua Habib. Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai dzurriyyat Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Begitu ya. Oke. Cukup? Cukup. Nah, baik, terima kasih. Kemudian Terima kasih. seperti ini. Terima kasih. Karena apa ya? Iya. Seperti yang saya katakan bahwa warga pribumi jangan mau diprovokasi perang, jangan mau dijadikan bemper oleh Habib Rizik bin Syihab dan tokoh-tokoh Ba'alwi dan tokoh-tokoh FPI. Mereka itu kan membranding orang PWI sebagai PKI ya. Saya tanya sama Gus Fakih, coba sebutkan tokoh-tokoh PKI yang berasal dari klan Ba'alwi Habib, coba. Kalau di Indonesia yang jelas DN Al-ID, Marga Al-ID, Al-Aidid. ada juga Barakba, Yang di Kalimantan itu Sofyan ya? dan Sofyan Ahmad. sama Ahmad Barokbah itu ya. Kemudian Al-Munawar, kalau tidak salah Musa Al-Munawar, Musa Al-Munawar. itu juga terkonfirmasi adalah anak bawaan ketika dikawin sama ayahnya yang baru, yang ayah terakhirnya. jadi secara falak saat ini itu rawan dibenturkan, rawan terjadi perang saudara. Saya berharap jangan sampai warga pribumi mau dibenturkan oleh provokasi Habib Rizik bin Syihab. Dan saya meminta agar seluruh bangsa Indonesia itu berdoa agar Indonesia senantiasa aman, damai, ekonomi lancar, gampang, kan seperti itu. Wabil khusus saudara saya yang ada di negeri Aceh Darussalam, berdoalah dan meminta kepada Allah agar terlindung dari gempa dan tsunami. Amin. Seperti Amin. itu. Semua pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, semua Indonesia dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari bencana apa saja, baik oleh manusia, alam maupun apapun, termasuk perang dunia dan sebagainya. Amin. Nah, terbebas bangsa ini. penutupan kali ini saya pengen calling down ya, karena tadi kan puncaknya. Ini saya pengen calling down karena saya orang Kudus. Monggo kita sholawat Asnawiyah bareng-bareng karya Kyai Haji Raden Asnawi yang makamnya di belakang pengimaman Masjid Menara Kudus. Monggo silakan. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Aman Indonesia Raya aman. Aman Nusantara Raya aman. Amin ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin wa ya mujibas sailin. Semoga Indonesia Raya aman, tanpa dawir, tanpa penipuan, Diberantas, diakhiri perbudakan spiritual, dijauhkan dari kapitalisasi agama, dijauhkan dari para bahaya dan orang-orang jahat yang ingin menyengsarakan pribumi Nusantara. Semoga Nusantara jaya selalu. Amin. Terima kasih. Begitu aja pemirsa seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada malam hari ini di bulan Muharram, akhir Muharram, saya akan mengutip tentang epos kepahlawanan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Seorang cucu Nabi yang tidak diragukan lagi sanadnya, nasabnya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, putra Fatimah binti Rasulullah. Beliau siap sendirian, beliau menyiapkan segalanya, siap berkorban jiwa raga,
bersama keluarganya 73 orang menyongsong 50.000 para pengkhianat, menyongsong 50.000 kaum munafikin yang telah terbeli oleh penguasa dan orang-orang jahat. Beliau martir dan gugur di Karbala. Seyogianya kita sebagai pejuang kebenaran mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Husain bin Ali tersebut. Semua orang beriman, semua orang yang mengaku beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh dunia menjadikan hari Karbala pada hari Asyura itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita harus siap berkorban apa saja untuk melawan kedoliman. Bahkan kita harus siap sendirian, bahkan hancur lebur sekalipun. Imam Husain martir, gugur, syahid, dan dimutilasi. Tetapi dari situlah seolah-olah kejahatan dan kebatilan itu merajalela, tapi dengan martirnya ini membangkitkan semangat juang. Maka kita sebagai orang beriman pribumi Nusantara, para Bani Wali Songo yang katanya Al-Husaini, yang katanya masih bersambung dengan nasab Sayyidina Husain, dan semua saja mengaku beriman, maka kita harus mentauladani bahwa sesemboyan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Mohon maaf, saya bukan Syiah, dan ini bukan tragedi, ini bukan hanya milik orang Syiah, milik semua orang yang beriman, milik semua kaum muslimin. Bahkan tragedi kemanusiaan itu menjadi pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh dunia. Bagaimana seorang pejuang kebenaran harus siap segalanya di dalam memperjuangkan kebenaran. Artinya bahwa kita sebagai pejuang kebenaran harus siap. Setiap hari, setiap waktu adalah Asyura, dan setiap jengkal bumi adalah Karbala. Bagaimana Imam Husain, Sayyidina Husain bin Ali mencontohkan dengan sedikit orang sendirian untuk melawan kebatilan yang begitu banyak, yang begitu masif, begitu struktural. Maka bagi para pejuang Nusantara, jangan takut seandainya kemudian ada dari sebagian kita berbalik arah atau mencibir atau bagaimana. Jangan takut, hilang satu akan tumbuh 1000 pejuang Nusantara. Apalagi ini jangan main-main, ini masalah kesucian nasab Nabi, masalah penting dalam agama kita, masalah sejarah leluhur kita, masalah bagaimana banyak makam yang dibelokkan, banyak sejarah bangsa yang mencoba untuk diperkosa dan dimanipulasi. Maka setiap pribumi Nusantara, setiap yang cinta kebenaran, yang cinta pada Kanjeng Nabi, wajib untuk tidak berdiam diri. Diam atau berbalik arah adalah bagian dari pengkhianatan, adalah bagian dari penindas dan penipu sendiri. Mas Raya, saya berjumpa dengan sahabat lama saya, yaitu seorang aktivis atau pengikut gerakan Thorikoh, yaitu Gus Maulana Ishak, Gus Chandra Maulana Ishak, asli Kudus. Wallahu a'lam, beliau dalam salah satu riadohnya berkunjung di Purwokerto, di Banyumas. Saya bisa berjumpa dengan beliau. Lah, sebagaimana yang pernah kita jalani bersama, yang pernah viral dan akhirnya menjadi tolok ukur bagaimana campur tangan Tuhan di dalam polemik nasab terkait kesucian nasab Nabi yang sementara ini dilakukan. Tertuduh dan pemalsu, terindikasi terkuat ya, pemalsu nasab klaim Ba'alwi, imigran dari Yaman. Ketika beliau waktu itu dipleret, kalau nggak salah, bulan November 2 tahun yang lalu, melakukan mubahala itu dalam rangka karena beliau bermimpi 3 kali berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya Kanjeng Nabi titip salam kepada saya dan menjadi amanah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana kita selalu menghindari hal-hal yang bersifat metafisik, halu dan lain sebagainya, saya menyampaikan kalau beliau berani dimubahala bahwa yang disampaikan itu benar, mimpinya kepada Kanjeng Nabi itu benar, maka beliau harus siap untuk menerima risiko seandainya bohong. Ternyata alhamdulillah hingga detik ini beliau masih segar bugar. Beliau sebagai pengikut Thorikoh semakin luas gerakan jaringan dakwanya, alhamdulillah. Bahkan bisa menegakkan jatman di jalan yang benar, Jamiah Ahli Thorikoh An-Nadiyah yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama di jalan yang benar. Dan aktor yang berusaha membelokkan jatman akhirnya tersingkir dan membuat tandingan, dan nanti beliau akan mengulas. Gini Gus Maulana Ishak, ketika panjenengan dulu di mubahala itu panjenengan ada 3 hal ya kalau panjenengan bohong. Yang pertama, panjenengan siap mati dalam waktu 10 hari. Nyatanya hingga hari ini panjenengan segar bugar, sehat. Ya, dan semakin tanggal 20 Juli 2025 ya. Ya, oke. 20 Juli 2025. Panjenengan semakin menyala, semakin
segar. Yang kedua, panjenengan siap untuk menjadi umatnya Rasulullah yang pertama kali masuk neraka dan menjadi yang terakhir kali umatnya Rasulullah yang keluar dari neraka. Itu suatu mubahalah dan suatu sumpah yang berat. Terus terang waktu itu saya di samping panjenengan, saya gemetar. Membayangkan risiko yang bakal panjenengan terima kalau seandainya panjenengan bohong, dan alhamdulillah ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi begini, apakah itu berdampak? Iya, berdampak. Tetapi yang saya sesalkan, yang saya prihatin, dampaknya itu kepada para muhibin Habib, bukan kepada Habibnya. Gimana ini? Terus Muhibin Habib, banyaklah kiai di atas podium di Banten meninggal tiba-tiba, kiai Pasuruan meninggal tiba-tiba, dan kalau saya hitung lebih dari 10 ya, sekitar berapa hitungan panjenengan? ya kalau dari keterangan Tubagus Nurfadil ya lebih dari 10. Lebih dari 10. Yang terakhir Gus A, inisial A dari Bojonegoro ya, Jawa Timur, itu juga habis mengikuti panjenengan mungkin ya, bermubahalah ngangkat Quran, enggak lama kemudian juga meninggal. Yang moga-moga mereka semua husnul khotimah, diampuni semua dosanya. Kita tak mendoakan kebaikan, karena doa baik kembali baik, doa buruk juga akan kembali buruk. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma ini kan efek dari mubahalah ini kan secara substansi sebenarnya kan meminta campur tangan Tuhan, meminta keadilan Tuhan, agar Tuhan Allah Subhanahu wa taala mempercepat tentang pembuktian suatu kebenaran atau kebatilan, kan begitu sebenarnya. Tentu saja pasti banyak yang membuli bahwa setiap hal yang bersifat halu, metafisik atau tidak terkonfirmasi secara ilmiah mestinya akan banyak orang mencibir. Tapi ya sudah, itu bagian proses, karena dalam agama kita hal yang gaib wajib diimani, ya kan? Innalladzina amanu, apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semacam itu. Karena beliau mursyid, saya tes langsung benar dalilnya. Oke, baik, terima kasih. Lah, Bung Maulana Ishak, saudaraku, ini gimana? Fenomena kok banyak habaibnya seolah-olah baik-baik saja. Ada sih ya beberapa yang meninggal, tapi kan tidak signifikan. Tetapi justru pribuninya, muhibinnya, pendukung mereka yang banyak meninggal. Terus banyak juga di antara pribumi yang menjadi pengkhianat. Jongos-jongos mereka yang terang-terangan dulu bersama barisan pelurusan nasab, tiba-tiba berbalik arah. Gimana menurut panjenengan? Silakan. Begini, ini kebetulan saya kemarin ya, sehari 2 hari yang lalu itu saya bertanya kepada guru ini, kok tiba-tiba ada beberapa orang-orang besar yang berbalik arah atau berhenti begitu. Nah, itu guru saya itu kemudian mengajari firman Allah di Quran surat Ali Imran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan itu sunatullahnya ada yang balik arah, ada yang mundur, itu sunatullah, sebuah hukum kepastian dari Allah. Dan sunatullahil lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnah Allah itu ya yang sudah-sudah itu nggak ada pembatalan, nggak ada perubahan. Jadi dalam setiap perjuangan itu pasti ada yang berbelok arah, mundur atau bagaimana. Berarti bukan hal yang aneh ya? Bukan hal yang aneh. Tiba-tiba kenceng ya, tiba-tiba kemudian berbalik arah. Mulai hari ini saya tidak mau tampil lagi atau istirahat, ya, itu atau kemudian istilahnya berbalik arah, ya kan? Itu berbalik arah jelas-jelas gitu ya. Cuman di situ kan wasayajzillahu syakirin, tapi Allah itu akan membalas orang-orang yang berjuang di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Kenapa saya itu repot-repot mengorbankan banyak hal ya? Saat di Kudus dalam posisi yang sulit, banyak yang muridnya Habib Lutfi bin Yahya itu, karena saya ikut merongkat tarikatnya Habib Lutfi, itu banyak yang sampai sekarang masih benci. Jadi gini ya, tak ingatkan ya, dulu itu pembentukan FMI, Forum Mursyidin Indonesia, itu digagas oleh teman saya, Kiai Labib Anwar, Ketua Idarah Jatman Musto DIY, pada tanggal 3 Agustus 2024 ya. Itu beliau itu mendatangi Kiai Halwani bersama saya dengan guru mursyid saya. Saya ada foto nih. Dan itu mendapuk dan memaksa Kiai Halwani untuk berani menjabat sebagai Ketua Umum Rois Idarah Aliyah Jatman. Itu dari itu. Kemudian guru saya yang saya tidak berani menyebutkan nama itu melobi seluruh mursyid yang ada di Indonesia seperti itu. Akhirnya Kiai Halwani ya berani karena desakan dari guru saya dan organisasi mursyidin yang ada di FMI. Boleh dicek. Saya ada foto nih, masih saya simpan. Seperti itu yang pertama. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi video singkat daripada Mubahalah Maulana Ishak ya Kudus.
Nah, jadi ketika kita melihat mubahalah beliau yang kedua ini jauh lebih luas cakupannya. Bahkan ini menyebut para tokoh elit Habib seperti Bahar bin Smith, lalu kemudian Pak Rizik Sihab ya yang mengajak perang antara rakyat pribumi. Ya ini mungkin antara apa ya antara perintah guru ya yang beliau lakukan ataupun memang yang benar-benar keyakinannya. Bahkan beliau di dalam sumpahnya yang tadi saudara sekalian, jika sumpah saya ini benar kata beliau ya saya menuntut untuk ini mereka-mereka yang berbuat jahat ya atau mereka-mereka yang berceramah provokasi lalu kemudian ceramah mengajak untuk tidak percaya kepada aparat lain sebagainya itu dilaknat ataupun ditimpa musibah berhala oleh Allah. Namun kemudian ketika saya salah kata beliau saya siap untuk mati ataupun ditimpa apapun selama 40 hari saudara sekalian. Nanti kita saksikan saja apakah ini nanti akan terlaksana seperti mubahalahnya Gus Auzi, lalu kemudian banyak kiai-kiai muhibbin lainnya ya yang tertimpa dengan mungkin dengan sebab itu ya. Contohnya seperti Gus Auzi ini. Dia bermubahalah sendiri, mengangkat Al-Qur'an di kepalanya, mengalaknat Kiai Jumaluddin. Lalu kemudian ya kurang lebih selama 2 bulanan lah beliau masih sehat, masih segar, tiba-tiba ditemukan meninggal di suatu kamar, saudara sekalian. Nah, ini kita tunggu saja nanti beliau ini Maulana Ishak Kudus ini apakah nanti siapa yang akan apa ya akan terkena apakah beliau sendiri selama 40 hari ataupun nanti Rizik Sihab ya. Ya mungkin ini sebagai jalan terakhir untuk apa ya untuk eh, bisa kita bilang untuk mengkait atau kepercayaan lah sebagai kepercayaan beliau ya sebagai keyakinan beliau karena memang kalau sudah orang sudah yakin itu akan sulit apalagi doktrin Habib sebagai cucu Nabi selama ratusan tahun ini memang sulit ya mungkin pelakunya bukan Rizik Sihab bukan Bahar bin Smith bukan Lutfi bin Yahya saudara sekalian namun ini apa ya doktrin turun temurun jadi muhibbinnya juga pun doktrin turun-temurun bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Oleh karena itu menyadarkan orang yang sudah percaya ini bukan apa ya, bukan cukup 1 atau 2 3 tahun saudara sekalian, tapi beberapa puluh tahun. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.